Amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 amuba, tentukan banyaknya amuba selama 1 jam. Soal yang tentang amuba atau bakteri yang membelah diri, maka rumus ini gunakan UN sama dengan U1 dikali R pangkat N. Ini rumus khusus untuk yang soal amuba atau bakteri. Pertama, ini dikasih mula-mula ada 30 amuba. Itu simbol U1 itu 30. Lalu, amuba akan membelah diri menjadi 2. 2 ini adalah rasionya itu 2. Lalu setiap 15 menit. Lalu kita disuruh cari tentukan banyak amuba selama 1 jam. Maka kita bisa cari N, yaitu 1 jam dibagi setiap 15 menit ini akan membelah diri. Maka kita sederhanakan 1 jam kalau diubah ke menit itu dapat 60 menit dibagi 15 menit. 60 menit dibagi 15 menit maka dapat 4. Jadi artinya ada 4 kali pembelahan. Sekarang kita masuk ke rumus, yaitu angka 2. UN sama dengan U1 kali rasio pangkat N. Di sini mau pembelahan sampai 4 kali. Jadi kita hitung U4 sama dengan U1 suku pertama yaitu 30 dikali rasionya adalah 2 lalu dipangkat N yaitu sebanyak 4. Lanjut 30 dikali 2 pangkat 4 dapat 16. 30 kali 16 maka dapat 480 amuba. Setelah 1 jam ini dapat jawabannya. 32. Ibu Corona meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah. Bunga pinjaman koperasi sebesar 9% per tahun. Jika lama pinjaman 2 tahun, tentukan besar angsuran yang harus dibayarkan Ibu Corona setiap bulan. Jadi langkah pertama kita cari bunganya dulu. Bunganya itu karena dia pinjam selama 2 tahun dan bunga per tahun itu 9%, maka 9% dikali 2 tahun. Dapat 18%. Ini untuk selama 2 tahun, yaitu bunga 2 tahun. Angka 2, kita cari bunganya itu dalam bentuk rupiah. 18% artinya 18 per 100 dikali total itu ada 6 juta. Ini bisa dicoret dulu, yaitu 20 coret, 20 coret. Jadi dapat 18 dikali 6 maka dapat 108. Tambahkan ini 40 di belakang. 1, 2, 3, 4 titik, ini titik. Jadi dapat bunga selama 2 tahun itu 1.080.000. Jadi langkah 3 kita cari total pinjaman. Total pinjaman yaitu harus pakai yang awal, total pinjaman itu 6 juta ditambah bunga yang harus dibayarkan itu 1.080.000, maka dapat 7.080.000. Langkah keempat, karena soal mau cari besar angsuran yang harus dibayarkan Ibu Corona setiap bulan, maka kita harus cari besar angsuran itu pakai total pinjaman tadi 7.080.000 lalu dibagi, yaitu total ada 24 bulan karena dia cicil selama 2 tahun. Jadi kita harus bagi 24 bulan. 7.080.000 dibagi 24 bulan maka dapat 295.000 per bulan. Jadi artinya ini adalah cicilan yang harus dibayarkan 295.000. Lanjut soal berikutnya.
33. 3 tahun yang lalu jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 58 tahun. 5 tahun yang akan datang umur ayah ditambah 2 kali umur ibu adalah 110 tahun. Tentukan umur ayah dan umur ibu sekarang. Langkah pertama, kalau soal tentang umur, maka kita harus pakai umur sekarang dulu. Kita misalkan umur sekarang ayah itu sebagai X, lalu ibu itu sebagai Y. Kita tentukan umur sekarang dulu. Kalimat kedua yaitu 3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu jumlah umur ayah dan jumlah umur ibu. Jadi artinya 3 tahun lalu jumlah umur ayah dan jumlah umur ibu adalah 58 tahun. Saat 3 tahun lalu artinya ayah dengan ibu lebih muda 3 tahun. Jadi ayah untuk umur sekarang adalah X. Kalau 3 tahun lalu ya dikurang 3 tahun. Tambah ibu saat umur sekarang adalah Y. Kalau 3 tahun lalu ya pasti Y dikurang 3 sama dengan 58. X kurang 3 ditambah Y kurang 3 sama dengan 58. X tambah Y min 3 tambah min 3 itu min 6. Min 6 dipindah ke sebelah menjadi positif 6. Jadi X ditambah Y sama dengan 64. Ini dibiarin. Sekarang kita masuk langkah 3 yaitu untuk keterangan 5 tahun yang akan datang. 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang, di situ ada keterangan umur ayah ditambah 2 kali umur ibu. Umur ayah ditambah 2 kali umur ibu adalah 110 tahun. Lalu soal minta cari tentukan umur ayah dan umur ibu sekarang, yaitu mau cari X dengan Y. Langkah kedua, tadi kita kan dibilang ayah itu saat 5 tahun akan datang itu nanti dapat X tambah 5. Karena 5 tahun akan datang otomatis lebih tua 5 tahun, jadi tambah 5 ditambah 2 dikali umur ibu tadi adalah Y. 5 tahun akan datang yaitu Y tambah 5 sama dengan 110. X tambah 5 ditambah 2 kali Y itu 2Y. 2 kali 5 itu dapat positif 10 sama dengan 110. X tambah 2Y. Lalu 5 ditambah 10 maka dapat 15 sama dengan 110. X tambah 2Y sama dengan 110 kurang 15. X ditambah 2Y sama dengan 95. Ini dapat keterangan yang kedua. Langkah keempat kita eliminasi yaitu X tambah 2Y sama dengan 95. Kita kurangin X tambah Y sama dengan 64. Dikurang X kurang X habis, 2Y kurang Y jadi sisa Y sama dengan 95 dikurang 64 maka dapat 31. Jadi 31 ini adalah umur ibu. Y itu umur ibu. Sekarang kita masuk langkah kelima yaitu cari umur ayah. Kita kan udah dapat Y. Kita bisa masukkan ke dalam persamaan kedua yaitu X tambah Y sama dengan 64. X ditambah Y yaitu 31 tahun sama dengan 64. X sama dengan 64 dikurang 31 maka X dapat 33 tahun. Jadi kita dapat X yaitu dapat umur ayah 33 tahun dan umur ibu adalah 31 tahun. Lanjut soal berikutnya. 34.
Perhatikan gambar berikut, sebuah tempat menanak nasi berbentuk tabung dan tutupnya berbentuk kerucut terbuat dari seng, seperti tampak pada gambar di samping. Hitunglah luas minimal seng yang diperlukan untuk membuat tempat menanak nasi tersebut. Bagian gambar di sini kalau kita pisahkan, nanti dia akan terbentuk sebuah tabung yang atasnya itu tanpa tutup karena untuk menanak nasi ya. Lalu yang bagian kerucut ini, itu yang bagian alasnya itu tidak ada tutup juga. Jadi nanti yang bagian kerucut ini tinggal ditumpuk di atas, nanti akan terbentuk gambar seperti ini, yaitu terbuat dari luas permukaan tabung tanpa tutup, ini tanpa tutup, dan yang kerucut itu hanya selimut saja tanpa alas. Jadi kita masuk ke rumus luas permukaan. Luas permukaan rumusnya adalah ini, tabung tanpa tutup. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup. Lalu ditambah bagian ini disebut selimut kerucut. Jadi luas selimut kerucut. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup rumusnya adalah Pi kali R buka kurung R ditambah 2T ditambah luas selimut kerucut rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. Sekarang kita masuk angkanya dulu. Pi yaitu 3,14 dikali jari-jari yaitu di tabung ini adalah angka 15. Jari 15 lalu buka kurung jari 15 ditambah 2 dikali tinggi pada tabung adalah 30. Ini 30 tutup kurung. Nah, ini untuk yang depan. Pi kali R buka kurung R tambah 2T lalu ditambah Pi kali R kali S yaitu 3,14 dikali R yaitu jari-jari kerucut itu 15 juga. Lalu pelukisnya yaitu S. S di sini harus lewat Pitagoras. Jadi kita coba gambar kerucutnya di sini. Jari-jari yang dikasihnya itu adalah 15. Lalu tinggi kerucut sebenarnya bisa dapat dari 50 dikurang 30. Maka dapat ukuran di sini adalah 20. Jadi ini ukurannya dapat 20. Sekarang supaya bisa dapat pelukis yaitu simbol S, jadi kita harus pakai rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C biasanya untuk yang sisi miring. Jadi miring di sini adalah simbol S kuadrat sama dengan A 20 kuadrat lalu ditambah B 15 kuadrat. Lanjut 20 kuadrat artinya 20 kali 20 400 ditambah 15 kuadrat artinya 15 kali 15 225. S kuadrat sama dengan 625. S adalah akar 625. Maka S dapat 25 cm. Dan sekarang kita masuk ke pelukisnya itu adalah 25 cm. Maka di sini 25 cm. Lanjut perhitungan. 3,14 dikali 15 lalu dikali buka kurung 15 dibiarin lalu 2 dikali 30 maka dapat 60 tutup tambah 3,14 dikali 15 dikali 25 hasilnya adalah 1177,5 cm persegi. Sekarang kita tinggal hitung bagian sini. 15 ditambah 60 dapat 75. 75 dikali 15 dikali 3,14 hasilnya adalah 3.532,5.
lalu ditambah yang bagian kanan 1177,5. Maka hasil luas permukaan total setelah ditambah itu dapat hasil 4.710 cm persegi. Maka ini adalah luas untuk membuat tempat menanak nasi tersebut ya. Lanjut. 35. Nilai tes seleksi karyawan pada suatu perusahaan disajikan pada tabel berikut. Nilai tes 65 ada 2 orang dapat, nilai tes 70 ada 3 orang dapat, sampai nilai tes 100 ada 1 orang dapat. Syarat diterima menjadi karyawan adalah nilai tes lebih dari atau sama dengan nilai rata-rata. Tentukan banyak peserta tes yang diterima. Karena soalnya bilang rata-rata, jadi kita harus cari angka 1 yaitu rata-rata. Rata-rata yaitu jumlah seluruh nilai dibagi banyak data. Ini 65 ada 2 orang dapat, 65 kali 2 130 tambah 70 kali 3 210 tambah 75 dikali 6 dapat 450 tambah 80 kali 8 640 tambah 90 dikali 2 85 dikali 4 maka dapat 340 tambah 90 kali 2 180 tambah 95 dikali 2 190 terakhir 100 dikali 1 100. Lalu dibagi total orang di sini kalau dijumlahkan itu sama dengan 28 orang. Lanjut lagi, jumlah seluruh nilai di sini kalau semuanya ditambah maka hasilnya adalah 2240 per bagian bawah adalah 28. 2240 dibagi 28 maka dapat 80. Jadi rata-ratanya itu 80, artinya karyawan yang diterima itu harus nilai pas 80 atau lebih dari 80. Maka peserta tes yang diterima adalah nilai rata-rata ini harus pas 80, kalau enggak lebih dari 80 baru diterima. Jadi kita mulai dari 80 yaitu 8 orang diterima, lanjut 85 itu ada 4 orang, lanjut 90 itu ada 2 orang, lanjut 95 ada 2 orang, dan 100 itu hanya 1 orang. Jadi 8 tambah 4 dapat 12, 12 tambah 2 14, 14 ditambah 2 16, 16 ditambah 1 dapat 17. Maka dapat 17 orang yang akan diterima sebagai karyawan.